Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Ketemu kembali dengan saya Diatri Susilowati. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang keadaan politik Indonesia masa demokrasi terpimpin. Para siswa, kita lihat sekarang adalah foto dari salah satu peristiwa masa demokrasi terpimpin, yaitu masa perebutan Irian Barat. Kita lihat pidato Bapak Insinyur Soekarno dalam pidatonya tentang Trikora, kemudian Bapak Jenderal Soeharto pemimpin operasi Mandala, dilakukan juga Pepera. Nah, kemudian di sini kita lihat berikutnya, yaitu tentang pengertian dari demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem demokrasi pemerintahan yang menempatkan segala kebijakan atau keputusan berpusat pada pemimpin negara. Pada sistem pemerintahan ini, masyarakat tidak memiliki kekuasaan yang besar terhadap kebijakan yang diambil. Nah, ciri demokrasi terpimpin adalah demokrasi terpimpin ditafsirkan dari sila keempat Pancasila. Arti kata dipimpin ditafsirkan bahwa demokrasi harus dipimpin oleh presiden atau kekuasaan Soekarno menjadi sangat besar. Kemudian Indonesia condong ke blok timur. Berikutnya kita lihat tentang latar belakang. Apa latar belakang dari demokrasi terpimpin itu? Dari segi politik, yaitu adanya konstituante digagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Berikutnya dari segi keamanan. Masa liberal banyak terjadi gerakan separatis di berbagai wilayah yang menyebabkan ketidakstabilan keamanan negara. Dari segi ekonomi, sering terjadi pergantian kabinet menyebabkan program-program yang telah dirancang tidak dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian kita lanjut dari isi dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama adalah pembubaran konstituante, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Berikutnya adalah situasi politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, Kabinet Juanda digantikan oleh Kabinet Kerja tanggal 10 Juli 1959. Presiden Soekarno menetapkan pidatonya yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita menjadi manifesto politik. Berikutnya adalah tujuan. Nah, tujuan dari demokrasi terpimpin ini adalah mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal menjadi lebih stabil pada masa demokrasi terpimpin. Lalu bagaimana peran dari Presiden Soekarno pada masa ini? Presiden Soekarno merupakan pusat kekuasaan pada demokrasi terpimpin. Dalam menjalankan pemerintahan mengalami penyimpangan, yaitu pembentukan MPRS, pembubaran DPR dan pembentukan DPRGR, pembentukan DPAS, penetapan manifesto politik sebagai GBHM, pengangkatan presiden seumur hidup, terpisahnya penafsiran Pancasila, politik luar negeri yang condong ke timur. Nah, kita lihat di sini pembebasan Irian Barat. Tadi sudah dijelaskan dalam foto tadi, yaitu adanya pembebasan Irian Barat. Nah, di sini dalam pembebasan Irian Barat, awalnya dalam KMB, ya, Belanda tidak menepati hasil konferensi meja bundar. Kemudian Belanda menunda penyelesaian.
walaupun berbagai langkah telah diupayakan melalui diplomasi. Berikutnya, perjuangan pembebasan Irian Barat. Yang pertama dilakukan melalui jalur diplomasi. Yang pertama, Indonesia mendapat dukungan dalam masalah pembebasan Irian Barat dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Kemudian Indonesia didukung oleh negara-negara sahabat membawa persoalan Irian Barat dalam sidang-sidang PBB. Selanjutnya melalui jalur politik, yaitu Indonesia secara sepihak membatalkan persetujuan KMB dan membatalkan Uni Indonesia Belanda yang dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 1956. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1960 menyatakan pemutusan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda. Jalur ekonomi yaitu melakukan aksi mogok kerja di perusahaan-perusahaan milik Belanda pada tanggal 2 Desember 1957. Pesawat terbang milik maskapai penerbangan Belanda KLM dilarang mendarat dan terbang di wilayah Indonesia. Kemudian pengambil alihan modal perusahaan milik Belanda di Indonesia, Bank Enkomto oleh pemerintah RI, tanggal 9 Desember 1957. Selanjutnya konfrontasi bersenjata. Yang pertama adalah Operasi Trikora, yaitu isinya gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. Kibarkan sang saka merah putih di seluruh Irian Barat. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan, kesatuan tanah air dan bangsa. Kemudian dilakukan juga Komando Mandala, yaitu menyelenggarakan operasi militer untuk membebaskan Irian Barat. Menggunakan segenap kekuatan dalam lingkungan RI untuk membebaskan Irian Barat. Nah, dalam operasi Mandala di sini dipimpin oleh Bapak Jenderal Soeharto dan dilaksanakan pula oleh Yosudarso. Namun di sini di dalam Kepulauan Aru bersama kapal Macan Tutul, Yosudarso gugur sebagai kusuma bangsa. Kita lihat pidato Bapak Insinyur Soekarno tentang Presiden mengeluarkan perintah kepada seluruh rakyat Indonesia yang terkenal sebagai Trikora atau Tri Komando Rakyat. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu. Kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Gagalkan, kibarkan bendera kita. Dan Nah, setelah kita lihat pidato Bapak Soekarno tadi, dilaksanakan pula di sini yaitu integrasi Irian Barat, yaitu dengan melakukan peperang. Yang pertama, masalah Irian Barat dibawa ke PBB pada Maret sampai Agustus 1962. PBB mengajak pihak Indonesia Belanda berunding di New York. Berikutnya, dalam perundingan New York, Belanda setuju untuk menyerahkan wilayah Irian Barat kepada UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority pada 1 Oktober 1962. Berikutnya, pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah RI. Kemudian, pemerintah RI wajib menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PEPRA.
Pepera dilaksanakan pada tanggal 14 Juli sampai 4 Agustus 1969. Hasil pepera memutuskan bahwa Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Nah, di sini pula ada konfrontasi dengan Malaysia. Jadi pada masa demokrasi terpimpin yaitu ada konfrontasi dengan Malaysia. Nah, di sini Malaysia ingin menjadikan negaranya menjadi negara federasi. Yaitu Tengku Abdul Rahman mencetuskan gagasan pembentukan negara federasi Malaysia. Presiden Soekarno menganggap pembentukan federasi Malaysia adalah proyek neokolim Inggris yang membahayakan negara-negara Nepo. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Twikora yang menandai konfrontasi Indonesia-Malaysia. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Terima kasih, ketemu kembali dengan video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.